Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sri Wulandari, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang agensi identitas nasional. Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Apabila kita mendengar kata barat, tergambar masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Mendengar kata Jepang, tergambar masyarakat yang berteknologi tinggi namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keunikan dibanding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Negara tropis yang hanya mengenal musim panas dan hujan. Identitas nasional berasal dari dua suku kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas merupakan ciri-ciri, karakteristik, maupun kekhasan seseorang yang membedakan kita dengan yang lainnya. Nasional berasal dari kata national, artinya bangsa, yang memiliki kesatuan sosiokultural yang dengan cara pandang, cita-cita, tujuan, dan ideologi bersama. Jadi, identitas nasional bisa dikatakan sebagai suatu ciri yang dimiliki bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional berasal dari kata national identity yang artinya kepribadian bangsa ataupun jati diri suatu bangsa. Secara terminologis, identitas bisa dijadikan sebagai suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional. Secara umum, identitas nasional adalah jati diri karakteristik atau keyakinan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas dan jati diri Indonesia adalah bendera merah putih, lambang Garda Pancasila, dan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Menurut Hardoni Hodi, pada tahun 2002, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu 1. Ada kepribadian, 2. Identitas, ketiga keunikan. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Saya akan membahas slide keempat tentang identitas nasional secara politis. Nah, bagaimana bentuk identitas nasional secara politis? Bentuk identitas nasional yaitu penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia. Apa saja? Seperti bendera, bahasa, lambang, lagu, itu semua bentuk identitas nasional. Dan apabila kita mengikuti suatu turnamen atau suatu kejuaraan dengan negara lain, maka dengan bangga identitas nasional akan kami bawa. Bendera merah putih akan dikibarkan dan lagu Indonesia Raya akan segera dikumandangkan. Nah, bentuk-bentuk identitas nasional ini sudah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundangan yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Di sini ada beberapa kasus. Yang pertama, 1. Benturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing dibanding dengan bendera merah putih. Dan yang kelima, menyukai simbol-simbol negara asing. Lantas bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional? Yaitu dengan yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur untuk pegangan bersama. Yang kedua, mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh negara asing. Yang ketiga, menggunakan produk sendiri. Dan yang terakhir, cinta terhadap negara Indonesia. 1. Agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain dan dapat melanjutkan perjuangan. 2. Identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting untuk kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. 3. Identitas penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan semakin tumbuh rasa hormat, pengertian, dan tidak ada stratifikasi dalam kehidupan antar negara.
prestis. Stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis. Dan di sini juga saya akan menjelaskan prestis. Prestis disebut juga suatu kehormatan, wibawa, dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Semua unsur formal identitas nasional perlu dipahami. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menjadi dirinya sendiri sebagai warga negara yang benar. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara dan bukan hanya baik tetapi juga cerdas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.